Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Andrian Syahdi Wibowo. Di video sebelumnya, saya ngebahas tentang 6 pertanyaan klasik yang paling sering ditemui di grup pendaki. Nah, kali ini saya mau jawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum mendaki gunung? Jawaban ini saya rangkum dari beberapa artikel yang saya baca dan video yang saya tonton. Kemudian saya simpulkan sendiri dan saya rangkai dalam bahasa saya. Oke, jadi teman-teman boleh setuju, boleh enggak, dan mungkin yang saya sampaikan ini bisa salah, bisa benar. Oke, jadi apa aja sih yang harus disiapin sebelum mendaki gunung? Kita simak bareng-bareng. Yang pertama harus disiapkan adalah nyawa. Memang agak berlebihan ya kalau saya bilang harus mempersiapkan nyawa, seolah-olah kayak yang nakutin. Tapi memang kenyataannya banyak banget kasus orang meninggal di gunung. Walaupun sebenarnya ya kematian itu bisa datang di mana saja, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika ingin mendaki, seseorang harus paham bahwa ada resiko kematian. Bahkan cenderung lebih besar bahayanya ketika seseorang nggak punya persiapan. Misalnya kena hipotermia, tertimpa pohon tumbang, terkena atau tersambar petir, atau terpleset ke jurang. Bahkan dengan semakin maraknya aktivitas pendakian gunung, jumlah kecelakaan seperti itu semakin meningkat. Ya itu mau otomatis ya kalau nggak ada yang mendaki, ya nggak ada yang kecelakaan di gunung lah. Dan semakin banyak maka resikonya juga semakin tinggi. Yang kedua yaitu biaya. Nah, biaya ini ada kaitannya dengan bekal, kemudian transport, dan peralatan. Jadi biasanya semakin bagus peralatan, itu semakin mahal harganya. Kemudian semakin jauh gunung yang akan dituju atau didaki, itu juga berarti semakin mahal biaya transportasinya. Dan semakin jauh gunung yang akan kita daki atau semakin lama kita akan berada di gunung, maka semakin banyak juga bekal yang harus kita siapkan. Kita di sini nggak ngomongin orang yang backpackeran ya. Kalau backpackeran memang ya dia bisa irit dengan nebeng. Tapi saya di sini ngomongin orang yang memang nyiapin bekal. Kan kita nggak bisa selamanya gitu ngandelin bantuan orang lain. Misalnya mau nebeng, kita nggak tahu kapan akan ada kendaraan lewat dan kapan kita akan bertemu orang baik. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah orang yang memang menyiapkan bekal, menyiapkan ongkos gitu. Yang ketiga adalah peralatan. Nah, peralatan ini termasuknya kondisional lah, bisa menyesuaikan dengan gunung yang akan dituju dan berapa lama kita akan berada di gunung tersebut. Misalnya kalau mau tektok cuma muncak doang terus turun, kayaknya kita nggak perlu bawa tenda kan, apalagi kalau kita bukan dari kalangan ultralight. Bawa tenda berat ke puncak cuma mau tektok terus nanti dibawa turun lagi. Kecuali kalau memang pengen ngelatih fisik bawa barang berat, tapi ya nggak usah tenda juga, bawa aja batu. Ya bawa apa aja lah yang berat. Tapi ya intinya itu, peralatan ini sifatnya kondisional. Kadang perlu tenda, kadang perlu sleeping bag, kadang perlu cooking set. Nah, nanti itu menyesuaikan dengan gunung yang akan kita tuju dan berapa lama kita akan berada di gunung tersebut. Karena ada beberapa gunung yang di puncaknya itu ada warung, jadi kita nggak perlu sih bawa cooking set kalau kita mau makan mie instan doang di puncak. Yang keempat itu fisik. Nah, fisik ini ada kaitannya dengan poin pertama yang saya bahas tadi, yaitu nyawa. Pastikan untuk mendaki gunung fisik Anda kuat. Jadi jangan sampai kita pengen ke satu gunung tapi fisik kita nggak kuat dan akhirnya cuma nyusahin orang lain. Walaupun Firsa Bersari pernah bilang nggak ada gunung yang cocok untuk pemula, tapi lihat dengan siapa kita mendaki. Tapi ya jangan nyusahin orang juga lah. Di videonya Kang Firsa kan dia ceritanya bahwa temen yang baru mendaki dan temennya itu sempet capek mau nyerah, tapi sama Kang Firsa disemangatin terus sampai akhirnya nyampe ke puncak. Temen yang baik itu yang nggak ninggalin temen yang lemah, tapi temen yang baik juga yang nggak nyusahin temen yang kuat kan. Jadi sebelum naik gunung pastikan fisik Anda kuat untuk mendaki gunung tersebut. Kecuali kalau teman-teman termasuk yang punya prinsip puncak adalah bonus. Jadi ketika teman-teman mendaki satu gunung kemudian nggak kuat dan akhirnya harus turun lagi, nggak sampai puncak, teman-teman nggak akan ngerasa masalah. Tapi kalau teman-teman termasuk yang menganggap
puncak adalah tujuan, berarti kan harus berjuang untuk sampai puncak. Kalau fisiknya nggak kuat, ya nggak akan sampai. Yang kelima adalah mental. Walaupun fisik kuat, tapi mentalnya kurang bagus, ya kayaknya nggak cocok sih mendaki gunung. Karena mendaki gunung itu nggak ada yang nggak capek. Makanya saya suka bingung juga sih kalau ada pertanyaan, gimana cara mendaki biar nggak capek? Ini mentalnya udah mental rebahan, bukan mental pejuang. Dia pengennya nyampe atas, bisa nyampe puncak, bisa melihat keindahan alam dari atas gunung, tapi dia nggak mau capek. Kan aneh gitu. Kemudian yang keenam adalah ilmu. Saya bilang keenam bukan berarti ini nggak penting atau ini prioritas terakhir. Bahkan ilmu ini lebih penting daripada peralatan. Bisa jadi orang yang punya ilmu tapi nggak punya peralatan, itu bisa bikin tempat perlindungan yang aman ketika di gunung daripada orang yang punya tenda tapi nggak punya ilmunya. Atau bisa aja orang yang punya ilmu ini bisa masak, bisa makan ketika di gunung, walaupun dia nggak punya cooking set, walaupun dia nggak punya bekal, tapi dia tahu tumbuhan apa yang bisa dimakan di gunung dan bagaimana cara bertahan hidup di gunung. Ada banyak ilmu yang harus dipahami oleh seorang pendaki, tapi memang sulit untuk langsung memahami itu semua, bahkan sampai menguasainya. Jadi ya apa yang dibilang sama Kang Firsa itu ada benarnya. Ketika kita tidak memahami ilmu tentang pendakian, setidaknya ada teman yang memahami tentang ilmu tersebut. Atau ketika kita hanya ikut open trip, cari pemandu atau guide yang memahami ilmu tersebut. Oke, sebagai penutup, saya rangkum lagi apa aja sih yang harus disiapin sebelum mendaki gunung. Yang pertama adalah nyawa. Kita harus paham bahwa ada resiko kematian ketika ingin mendaki gunung. Yang kedua adalah biaya. Kita harus nyiapin uang untuk mendaki, untuk bekal, dan untuk transportasi. Yang ketiga, itu peralatan. Kemudian yang keempat, itu fisik. Kita harus tahu, kita harus pastikan bahwa fisik kita kuat untuk mendaki. Yang kelima adalah mental. Kita jangan mudah menyerah dan kita harus pastikan bahwa tujuan kita adalah puncak atau tujuan kita adalah pulang dengan selamat. Kemudian yang keenam itu ilmu. Walaupun di urutan terakhir, tapi bukan berarti nggak penting. Justru ilmu ini lebih penting daripada peralatan. Oke, jadi itu tadi hal yang harus disiapkan oleh seseorang ketika ingin mendaki gunung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.